Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal Indonesia Tanpa Rocky Gerung, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Rocky Gerung. Jujur, sebetulnya males saya menulis artikel tentang sosok yang satu ini. Sebab, bagi saya secara pribadi, Gerung ini tahu banyak seperti seorang aktor. Seorang aktor film itu bisa memerankan apa saja, sesuai dengan runtutan peran dari sang sutradara. Seorang aktor atau aktris dituntut profesional. Dari perannya tersebut, ia dapat menghidupi keluarga dan untuk bekal masa tuanya. Saat sedang tenar bakal dimanfaatkan betul performanya dengan nilai jual yang besar. Kemerincing duit pun mengalir, seiring puncak karirnya yang melejit. Tak hanya dipakai dan bermain di layar lebar, tapi juga platform lainnya. Peran sebagai ustadz atau pelacur sekalipun harus siap, sesuai dengan permintaan sang sutradara yang juga sedang menghebat. Asal cuan disikat, begitulah kira-kira. Nah, Gerung ini menjadi dikenal publik secara luas sejak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dulu, ia belum dikenal luas oleh masyarakat. Artinya secara tidak langsung, Gerung memanfaatkan betul nama besar Jokowi untuk meraih puncak karirnya sebagai pengamat. Meski sebutan pengamat bagi saya secara pribadi juga sebetulnya kurang tepat, sebab ia dapat berperan apa saja, bahkan pernah kedapatan berbicara di atas mimbar bak ustadz. Jadi seandainya Gerung ini mau introspeksi diri, seharusnya sujud syukur. Sebab karena nama Jokowi ia menjadi terkenal dan laris manis diundang oleh banyak pihak. Namanya, gambar dirinya dan pernyataannya nyaris setiap hari muncul di berbagai media. Gerung dipuja-puja oleh jutaan rakyat Indonesia. Pernyataannya selalu ditunggu oleh mereka. Jutaan rakyat Indonesia? Ya, jutaan rakyat yang menjadi pembenci Presiden Jokowi. Dengan cerdik, Gerung menampung mereka untuk dijadikan amunisi dan pundi. Tapi walaupun mereka rakyat yang suka lontarkan kebencian, tapi mereka pula yang paling sering tanya sembako kapan datang dan program-program pemerintahan Jokowi yang lainnya terutama di masa pandemi. Mereka itu tidak bakal malu, memang begitu rata-rata karakter orang syirik dan munafik. Coba perhatikan saja produksi kebencian dari mulut Gerung setiap hari hadir melalui banyak media. Apalagi sekarang melalui channel YouTube ia mendapat tempat menampung banyak sekali kelompok pembenci. Sehingga mereka bukan lagi disebut simbiosis mutualisme, tapi memang kumpulan orang-orang yang tidak mutuisme, bersatu membangun raksasa kebencian. Maka tidaklah mengherankan jika polarisasi terjaga dengan baik, sebab pribadi jenis Gerung dan kawan-kawannya ini sengaja memelihara kondisinya. Padahal ada iktikat yang sangat mulia dari seorang Jokowi dengan merangkul Prabowo Sandi. Akan tetapi rupanya itu tidaklah cukup. Toh, orang semacam Fadlizon yang jelas politisi Gerindra tetap eksis dengan jalurnya. Apalagi kehadiran Gerung menambah eksistensi para pembenci kian menjadi. Terkadang, membayangkan hal yang tak mungkin terjadi, andai saja Indonesia tanpa si jomblo Gerung ini, minimal hiruk-pikuk sosial media sedikit teredukasi. Saya heran, mengapa Gerung ini sangat benci sekali dengan Jokowi? Apapun yang dilakukan oleh Jokowi selalu salah di matanya. Saya katakan apapun, ia akan selalu melihatnya dari sisi yang negatif. Entahlah, apakah dengan cara itu yang bersangkutan puas, semacam melepas hasrat yang terpendam. Gerung dan kawan-kawannya selalu bersembunyi di balik kata demokrasi. Bebas bersuara kata mereka. Ya, tentu saya setuju. Di alam demokrasi ini kita bebas bersuara, tapi bukan berarti terus memproduksi rasa benci. Nampak tidak ada bosannya, mungkin sudah menjadi hobi jika tak tersalurkan meriang berhari-hari. Tapi saya selalu percaya hukum cermin. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika seorang yang gemar mencari kesalahan orang lain, orang tersebutlah yang sebetulnya banyak kesalahannya. Maka untuk menutupinya, ia berusaha melemparkan atau menuduh pihak lainnya. Jadi pribadi seperti ini sebetulnya sedang sakit secara psikologis. Tapi satu sisi kasihan juga. Mereka para kelompok pembenci itu membebani hati, pikiran, dan pundak mereka dengan kebencian selama satu dasawarsa lamanya. Setidaknya, selama Presiden Jokowi berkuasa, tak terbayang selama 10 tahun mereka bego berjamaah. Kemana-mana mereka selalu membawa beban, bahkan mungkin saat beribadah. Nauzubillah, sampai kapan kira-kira Gerung dan kawan-kawannya tak membuat timeline di sosmed tak gaduh? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Sebab mereka itu ibarat benalu negeri, merasa diri oposisi yang ikut berhak mengawasi, meski kata mengawasi hanyalah alasan pembenaran.
Sebab faktanya yang diproduksi konteksnya bukan mengawasi tapi rasa benci yang sudah terpatri dalam hati. Pada akhirnya, becek ketitik oleh ketoro, kebaikan kelihatan, kejelekan ketahuan. Maknanya, setiap perbuatan yang baik pasti akan diketahui. Pun, sebaliknya perilaku busuk cepat atau lambat juga pasti terungkap. Ini warisan ajaran luhur nenek moyang yang menggariskan bahwa hidup itu mesti melandaskan pada budi pekerti mulia. Sedang gerung, sudahlah. Demikian, salam Anto Cahaya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR. Ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani, yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY Ausi Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Ausi pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Ausi hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzahas, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden, periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah, noda, dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi,
Karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai, jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak pada hal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda?